Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngedot, 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 ngedot. Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024. Bab 3144. Jangan berpikir bekas. Bab 8021 sampai bab 8025. Terima kasih kepada Tuan Adam Kisra yang sudah berlangganan dengan Softer Channel. Semoga sehat selalu dan dilancarkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Meskipun Ye Chen bukan penduduk asli Jinling, dia telah tinggal di kota ini sejak dia berusia 8 tahun, dan kecintaannya terhadap tempat ini telah melampaui Yanjing. Baginya, karena ingin berinvestasi mobil bersama Anjia, tentu saja Jinling adalah tempat yang paling cocok untuk memilih. Hal ini tidak hanya dapat menciptakan banyak lapangan kerja berkualitas tinggi bagi Jinling, tetapi juga dapat memberikan pendapatan finansial yang besar bagi Jinling. Setelah mendengar idenya, He Yuanjiang setuju dan berkata, jika pabrik super pertama ingin mencakup pasar domestik, maka sebenarnya tidak perlu membangun pabrik di tepi pantai. Jinling terletak di persimpangan utara dan selatan, dan transportasi darat sangat nyaman, dan Ye Chen sangat berterima kasih kepada Jinling. Jadi memilih tempat ini adalah win-win solution baginya. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk dan berkata, sejujurnya, Paman He, kota Jinling memperlakukan saya dengan baik. Saya juga berharap dapat melakukan sesuatu yang praktis untuk Jinling sebanyak yang saya bisa. Jika saya dapat berkontribusi pada pengembangan Jinling, saya akan melakukannya dengan lebih baik. He Yuanjiang berkata, jika Anda ingin berkontribusi pada Jinling, berinvestasi di manufaktur kelas atas adalah hal yang sempurna. Investasi ini tidak hanya dapat menyelesaikan banyak pekerjaan, tetapi juga meningkatkan pendapatan, konsumsi, dan pertumbuhan real estate kota, yang semuanya baik-baik saja. Dan manufaktur kelas atas, semakin sedikit polusi yang ditimbulkannya terhadap lingkungan, dan tidak perlu mengonsumsi terlalu banyak sumber daya alam Jinling. Setelah mengatakan itu, He Yuanjiang menambahkan, omong-omong, jika investasi kita cukup besar dan perkembangan kita cukup baik, kita bahkan bisa sangat mendorong perkembangan pendidikan di Jinling. Dalam skala yang lebih kecil, kita bisa bekerja sama dengan lokal perguruan tinggi kejuruan dan teknik. Bekerja sama untuk membentuk disiplin ilmu untuk posisi-posisi yang berhubungan dengan manufaktur mobil. Sebuah pabrik dengan puluhan ribu orang tidak dapat mengharuskan mereka semua untuk lulus dari universitas. Banyak posisi memerlukan pekerja terampil yang terlatih secara profesional. Sekolah menengah teknik dan perguruan tinggi junior sangat cocok. Mereka kemudian dapat membantu profesi ini. Sekolah teknik menawarkan jurusan yang relevan, mempelajari pengetahuan dasar selama 1 atau 2 tahun, dan kemudian bekerja sebagai magang di lini produksi kami untuk jangka waktu tertentu, yang juga sangat menarik bagi banyak anak muda. Selain itu, ada banyak universitas di Jinling, yang berada di peringkat 4 besar di negara ini. Universitas Tenggara, Universitas Sains dan Teknologi, Universitas Sains dan Teknologi, dan Universitas Teknologi semuanya memiliki jurusan yang berhubungan dengan teknik mesin, dan sejumlah besar talenta-talenta kelas atas diekspor setiap tahun.
Setelah kita mencapai investasi puluhan miliar yuan, jika kita memiliki skala yang besar, kita dapat menjalin kerjasama yang mendalam dengan universitas-universitas ini. Mereka dapat menyesuaikan arah pengajaran agar lebih dekat dengan praktik persyaratan posisi kami, dan kami juga dapat memberi mereka magang dan lingkungan kerja terbaik, dan bahkan mendanai mereka untuk melakukan penelitian ilmiah terkait otomotif. Berbagi paten penelitian ilmiah dengan mereka, ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan, dan semua orang bisa mendapat banyak manfaat darinya. Ye Chen memuji, Paman dia telah mempertimbangkannya secara komprehensif. Dia bekerja sama dengan sekolah menengah teknik dan perguruan tinggi untuk membina pekerja teknis, dan bekerja sama dengan universitas untuk mengembangkan bakat-bakat kelas atas dan menginkubasi proyek penelitian ilmiah. Ini secara komprehensif menyelesaikan masalah cadangan bakat kita di masa depan. Kami akan terus bekerja sama dengannya di masa depan. Mempunyai aliran pemuda berprestasi yang bergabung dengan perusahaan kami, sampai batas tertentu, dapat meningkatkan daya tarik Universitas Jinling di mata kandidat berprestasi di seluruh negeri. Ya, He Yuanjiang mengangguk dan berkata, perkembangan kota adalah seperti ini, dengan manfaat yang terus dikumpulkan dan dilakukan selangkah demi selangkah. Inilah sebabnya mengapa semua tempat berusaha semaksimal mungkin untuk menarik investasi, dan semakin besar perusahaan yang tertarik, semakin baik kotanya, semakin banyak sumber daya yang disediakan. Kerjasama di bidang pendidikan yang saya sebutkan tadi akan terlaksana dengan sangat cepat setelah kota membantu menghubungkan mereka. Kemungkinan besar jurusan terkait akan siap tahun ini dan akan dibuka untuk mendaftar tahun depan. Berbicara, He Yuanjiang menambahkan, dalam hal sumber daya di kota, kami harus menghubungi departemen terkait segera setelah perusahaan diumumkan dan mencantumkan kebutuhan kami, seperti di mana dan seberapa besar kami perlu memulai konstruksi sipil. Jenis apa diperlukan dukungan dari Departemen Penyediaan Tenaga Listrik, Departemen Penyediaan Air, Departemen Penyediaan Gas, dan Departemen Transportasi. Manufaktur skala besar memiliki kebutuhan listrik yang sangat besar. Hal ini memerlukan persiapan terlebih dahulu dari Departemen Penyediaan Listrik. Ketika kita memilih lokasi di masa depan, kenyamanan transportasi harus menjadi prasyarat yang paling penting. Jika jalur pasokan listrik di sana tidak mencukupi untuk menunjang kebutuhan kita harus meminta Departemen Ketenagalistrikan untuk melakukan transformasi ketenagalistrikan pada saat yang bersamaan. Pasokan air dan pasokan gas bukanlah masalah besar. Departemen Perhubungan perlu membantu kita menyelesaikan perencanaan jalur bus komuter dan transportasi material. Dengan bantuan mereka, kita bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ye Chen dan keluarga An tidak menyangka bahwa He Yuanjiang telah mempertimbangkan masalah ini secara komprehensif. Rasanya dia sudah memiliki cetak biru yang lengkap dan hanya menunggu kesempatan untuk menerapkan cetak biru tersebut. Justru karena inilah pengakuan semua orang terhadap He Yuanjiang begitu tinggi sehingga tidak ada orang lain yang memikirkannya kecuali dia untuk posisi CEO. Seorang Kai Feng tersenyum saat ini dan berkata, karena semua orang telah mencapai konsensus, mari kita serang selagi setrika masih panas dan selesaikan dengan cepat.
keluarga An dan keluarga Y akan bersama-sama berinvestasi. Dengan Profesor He sebagai CEO, mari bekerja sama untuk membuat ini lebih besar dan kuat. He Yuanjiang juga telah mengambil keputusan saat ini dan tidak ingin melewatkan kesempatan bagus untuk menunjukkan ambisinya. Jadi dia berkata, ketika saya kembali dari cuti pernikahan, saya akan menyebutkan pengunduran diri ke perguruan tinggi. Itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Tahap awal saya dapat berpartisipasi dalam pekerjaan persiapan dari jarak jauh. Ye Chen mengangguk dan berkata, kalau begitu biarkan paman kedua melanjutkan seperti biasa. Saya akan meminta keluarga Ye mengirim perwakilan untuk menandatangani perjanjian dengan keluarga An dan menyelesaikan niat investasi. Orang tua An Qishan berkata, Cener, beritahu kakekmu tentang hal ini dan lihat apakah dia bersedia datang. Kita sudah lama tidak bertemu. Saya telah banyak menyinggung perasaannya sebelumnya. Jadi saya akan melakukannya, ambil kesempatan ini. Ngobrol baik-baik dengannya dan minta maaf. Ye Chen tahu apa maksud kakeknya. Setelah orang tuanya terbunuh, keluarga An selalu mengeluh tentang keluarga Ye, jadi mereka mengabaikan keluarga Ye selama bertahun-tahun. Sekarang keluarga An dan Ye Chen telah bersatu kembali. Mereka juga tahu lebih banyak tentang kisah di dalam segala sesuatu saat itu, jadi tentu saja tidak ada banyak kebencian terhadap Ye Zongquan. Justru karena kelalaian Ye Zongquan, An Qishan ingin mengambil kesempatan ini untuk kembali bersama keluarga Ye. Meskipun putri dan menantunya telah tiada, cucunya masih ada di sana. Jadi kedua keluarga itu pun ada masih mertua dan kerabat. Karena kami adalah saudara, kami harus lebih sering berpindah-pindah. Mendengar hal tersebut, Ye Chen pun berharap kedua keluarga tersebut benar-benar bisa kembali bersama. Dulu ia menyalahkan kakeknya yang mengusir orang tuanya keluar rumah. Namun kemudian ia menyadari bahwa semua itu dilakukan dengan sengaja oleh ayahnya agar tidak melakukannya, menyeret mereka ke bawah. Jadi keluhan di hatiku telah hilang. Meskipun secara de facto aku telah menjadi kepala keluarga Ye, di mata orang luar, kepala keluarga tetaplah kakek. Jadi sebaiknya aku mengambil kesempatan ini untuk melakukannya. Biarkan kakek datang ke Jinling dan bersenang-senang bersama. Jadi dia setuju dan berkata, baiklah kakek. Saya akan segera menelepon kakek untuk mengetahui apa yang dia maksud. Saya pikir dia tidak akan menolak. Jika waktunya sudah ditentukan, kita akan makan bersama dan mengobrol baik. Oke, seorang Qishan mengangguk dengan berat dan berkata dengan penuh emosi. Keluarga An memang telah bertindak terlalu jauh terhadap Zongquan dalam beberapa tahun terakhir. Jika saatnya tiba, saya akan bersulang untuknya dengan segelas anggur dan meminta maaf kepadanya secara langsung. Bersambung.